Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masyaallah muslimin wal muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh yang barakah ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan, mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Dan rahmat Allah, satu rahmat Allah pasti diliputi oleh banyak rahmat-rahmat yang lain. Satu nikmat Allah, satu karunia Allah Subhanahu wa taala pasti diliputi oleh karunia-karunia Allah yang lain. Maka untuk menyikapi semua itu, cara yang terbaik ialah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang berlimpah-limpah Allah berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Nikmat Allah akan ditambah dan selalu ditambah jika kita bersyukur, dan Allah akan memberi azab yang pedih bagi orang yang kufur nikmat. Dan di antara nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita ialah Al-Qur'anul Karim, yang merupakan mukjizat al-khalidah, mukjizat yang kekal, yang sampai hari ini hatta yaumil qiyamah akan senantiasa disaksikan oleh seluruh umat manusia. Kemudian yang kedua ialah diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, sebagai rasul yang menjadi uswah hasanah bagi kita semua, yang menjadi teladan bagi kita semua di kulli zaman, di kulli makan. Beliau sallallahu alaihi wasallam ya, dilihat dari sudut manapun, ditinjau dari berbagai tinjauan apapun, beliau adalah teladan manusia yang sempurna ya, dalam levelnya sebagai seorang manusia ya. Hadirin rahmat Allah SWT, pada kesempatan ini kita meneruskan kajian kita dari kitab Al-Adabul Mufrad dari Imam Al-Hafidh Abi Abdullah Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, nafa'allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain. Pada pertemuan sebelumnya telah disampaikan tentang atharus sahabah, yakni jejak-jejak para sahabat Nabi yang disampaikan oleh seorang dari kalangan tabi'in ya. Dikisahkan bahwa seseorang yang
ingin menjadi penyantun terhadap anak yatim, maka hendaklah ia memiliki sifat penyayang. Hendaklah memiliki sifat penyayang. Sebab sebaik-baik rumah ialah yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan penuh kasih sayang. Dan seburuk-buruk rumah ialah yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan semena-mena, diperlakukan dengan kezaliman. Hartanya diambil, kemudian anaknya tidak dididik dengan baik, tidak diarahkan, tidak dikenalkan dengan Islam, tidak dikenalkan dengan Allah, tidak dikenalkan dengan mata Rasulullah. Ini namanya kezaliman. Dan itu adalah seburuk-buruk rumah. Kemudian yang kedua ialah bahwa seseorang itu akan memetik hasil dari perbuatannya sendiri. Ya, annaka kama tazra'u kadzalika tahsud. Bagaimana seseorang itu menanam, maka begitu pula ia akan panen. Ya. Siapa yang nandur dia akan nunduh. Jadi apa yang seseorang tanam jika ia perbuatan baik, maka buahnya pun juga buah yang baik. Demikian juga sebaliknya, perbuatan buruk yang seseorang tanam maka juga berbuah keburukan. Kemudian ketiga ialah sebuah keadaan yang penuh dengan kebangkrutan. Ya, kisah ceritakan bahwa seburuk-buruk keadaan adalah seseorang yang dulunya kaya terus tiba-tiba bangkrut karena perbuatannya sendiri lalu jadi miskin. Tetapi ada keadaan yang lebih buruk dari itu, yakni seseorang yang pernah mendapatkan hidayah, ya, pernah mendapatkan iman atau keislaman, tapi ia lalu memilih jalan sesat. Ya, ini adalah keadaan yang paling buruk dari keadaan apapun. Ya. Kemudian yang keempat ialah wa idza wa'adta sahibak fa'jiz lahu ma wa'adta. Jika kalian berjanji, maka hendaklah seseorang itu menepati janjinya. Ya, termasuk utang piutang dan sebagainya, ini harus ditepati. Jika tidak, maka akan terwariskan atau akan muncul al-adawah, sikap permusuhan. Ya. Sikap permusuhan, sikap kebencian. Ya. Dan hendaknya pula orang yang pernah janji itu yang menyampaikan bahwa ya, menagih, ya, atau menghalalkan apa yang telah disepakati. Kemudian ta'awudz billah, kemudian seorang hendaklah mencari teman yang baik, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari sahabat yang tidak peduli dengan keadaan dirinya. Ya. Jika seseorang itu meminta tidak diberikan apapun, ya, atau jika sahabatnya terlupa jauh dari Allah, dia tidak mengingatkan, maka sahabat yang baik itu ialah sahabat yang bisa menyelesaikan masalah kita atau mengarahkan kita kepada orang yang lebih paham atau lebih pas untuk menyelesaikan masalah kita. Kepada seseorang itu butuh teman curhat, ingin didengarkan keluhan-keluhannya. Nah, disitulah seorang itu diminta untuk menjadi pendengar, menjadi mustami' dari keluhan-keluhan sahabatnya. Nah, sehingga ketika yang mengeluh ini ada rasa lega telah menyampaikan problem-problemnya. Maka kita sebagai sahabat hendaklah mencarikan jalan keluar dari apa permasalahan yang ia hadapi. Entah masalah pribadi, masalah kesehatan, masalah keluarga dan sebagainya. Karena disitulah sifat seorang mukmin itu adalah memberi nasihat, ya, atau memberi jalan keluar bagi saudaranya jika ia mendapat masalah. Apapun pula kita jika ada masalah pun juga melihat kondisi, ya, melihat kondisi orang lain, jangan-jangan orang lain jika kita ceritakan masalah kita malah tambah susah. Nah, itu juga kita harus bisa pandai membaca keadaan. Lalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu 5 poin dari kajian kita pada pertemuan yang lalu. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini kami bacakan athar yang berikutnya, ya, karena ini masih berkaitan dengan athar sahabat. Haddatsana Musa qala haddatsana Hamzah bin Najih Abu Umarah qala sami'tu Al-Hasan yaqul
laqad ahadtul muslimin. Aku pernah mendengar, jadi Abu Umarah bercerita bahwa saya pernah mendengar Al-Hasan yaqul. Hasan di sini ialah Hasan Al-Basri, seorang dari kalangan tabi'in. Ya. Beliau Hasan berkata, laqad ahadtul muslimin. Saya ini pernah sesama dengan orang-orang Islam. Ya, dulu pernah saya sesama dengan kaum muslimin, di mana kaum muslimin ini punya kebiasaan. Wa inna rajulan minhum la yusbih, di mana kaum muslimin yang sesama dengan saya itu, yang di kitab lain disebut la yusbih, kalau di kitab ini disebut yusbih. Ya. Wa inna rajulan minhum yusbih, nah, kalau di kitab lain la yusbih, di mana seseorang itu, ada seorang di antara mereka, jika pagi hari tiba, ya kurang lebih mungkin seperti ini ya, itu berkeliling, ya, mendatangi rumah-rumah, ya. Terutama yang datangi itu adalah rumah keluarganya sendiri. Ya ahliya, ya ahliya, wahai keluargaku, wahai keluargaku, ya. Yatimakum, yatimakum, perhatikanlah anak yatim kalian. Jangan semena-mena terhadap anak yatim kalian. Penuhi hak-haknya. Ya, jika ia belum balik, belum cukup umur, jangan berikan harta yang diwariskan oleh orang tuanya, ayahnya. Berikanlah ia ketika ia sudah cukup umur. Ya. Yatimakum, yatimakum, perhatikan anak yatim kalian, perhatikan makanannya, perhatikan pakaiannya, perhatikan pendidikannya. Jadi ini seorang sahabat dan seorang pada masa tabi'in itu suka mendatangi kerabat-kerabatnya untuk mengingatkan, ya, agar kerabatnya ini memperhatikan anak yatim. Karena anak yatim ini seperti pada kajian kita yang lalu adalah sudah tidak punya sandaran, terutama ayahnya, ya, yang menyayanginya, yang melindunginya, maka kita sebagai keluarganya kita telah memperhatikan itu. Kemudian orang yang keliling tadi ini, ya, juga menyampaikan, ya ahliya, ya ahliya, wahai keluargaku, ya, wahai keluargaku, miskinakum, miskinakum, perhatikanlah orang-orang miskin kalian. Ya, santunilah, jangan sampai seseorang itu tertidur dalam keadaan kenyang sementara di dekat rumahnya ada orang miskin yang tidak bisa tidur karena perutnya dililit oleh kelaparan. Ya. Miskinakum, miskinakum. Ya ahliya, ya ahliya, wahai keluargaku, ya. Jarakum, jarakum, perhatikanlah tetanggamu. Ya, perhatikanlah tetanggamu. Jangan sampai ada perbuatanmu yang menyakiti tetangga. Ya. Ada perbuatanmu yang zalim terhadap tetangga. Maka perhatikanlah itu. Mungkin ada hak-haknya yang belum ditunaikan, atau ada barang yang dipinjam belum dikembalikan, atau ada janji yang belum ditunaikan, atau barangkali mereka lagi kesusahan, maka perhatikanlah itu. Wa usru bi khiyarikum wa antum kulla yaumin tardalun. Ya. Dan masa baik ini telah berlalu. Masa orang saling mengingatkan ini perlahan-lahan berlalu. Ya. Wa antum kulla yaumin tardalun, sementara datanglah hari di mana kalian ini mengambil cara-cara yang hina. Artinya tidak lagi saling mengingatkan. Wa sami'tuhu yaqul, ya, maka aku mendengar kembali Hasan Al-Basri itu bercerita, wa idza syi'ta ra'aytahu fasikan yata'ammaq bi 30,000 ila an-nar. Jika kalian mau memperhatikan, maka yang terjadi sebenarnya ialah engkau melihat orang-orang fasik, ya, muncul orang-orang fasik yang rela yata'ammaq bi 30,000 ila an-nar, rela menceburkan dirinya dalam kubangan api neraka demi mendapatkan dunia. Di sini dikatakan 30, ya. Ada menyebut 30 dinar, ada menyebut 30 dirham. Tapi kalau makna umumnya adalah seorang yang rela
dirinya tercebur ke dalam api neraka demi mendapatkan dunia. Ya. Jadi menjual kebenaran demi mendapatkan dunia. Ya. Ini terutama bahaya bagi orang yang apunten, para yang suka menjilat. Ya. Ya. Sehingga hak kebenaran yang harusnya ia pegang menjadi dikorbankan. Ya. Malahu, apa yang terjadi? Ya. Qatalahullah, keadaan seperti ini sangat dibenci oleh Allah. Ya. Maka Allah akan menghinakannya, Allah akan memeranginya. Ya. Yakni ba'a khalaqahu minallahi bithamani azmin. Dia rela menjual bagian yang Allah telah berikan kepadanya, ya, demi mendapatkan uang yang senilai dengan harga seekor kambing. Ya. Wa in syi'ta, kalau engkau perhatikan lagi, ini memperhatikan lebih jauh lagi, ra'aitahu mudayyi'an murabbidan fi sabilis syaitan. Maka engkau akan melihat, ya, di mana orang-orang itu akan rela dirinya tersesat, ya, dengan beralih dari jalan Allah ke sabilis syaitan, kepada jalan syaitan. Yang parah lagi ialah apa? La wa'idha lahu min nafsihi wala minan nas. Yang paling parah lagi ialah sudah tidak ada lagi orang yang menasihati, baik dirinya sudah tidak bisa lagi menasihati dirinya, demikian pula orang sudah tidak lagi saling menasihati. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Atharus Sahabah ini, ya, diceritakan sebuah keadaan, dua keadaan yang berbeda. Ya. Keadaan yang pertama ialah keadaan di mana ada menjadi kebiasaan seseorang itu saling mengingatkan, ya, saling tadzkirah, agar seseorang itu senantiasa berada di jalan yang benar. Demikian pula mengingatkan tentang hak-hak orang lain, ya, perlakuan yang saleh harusnya terjadi kepada orang-orang yatim, kemudian menyantuni orang-orang miskin, demikian pula dengan hak-hak tetangga. Nah, kemudian keadaan ini berubah menjadi orang semakin tidak peduli lagi dengan yang namanya kebenaran. Ya. Orang lebih mengutamakan hawa nafsunya, ya. Orang lebih mengutamakan kepentingan-kepentingan duniawinya dan menjual bagiannya yang seharusnya bagian itu ia tunaikan karena itu menjadi bagian Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka memang begitulah yang namanya orang berjuang di atas kebenaran, ya. Penuh dengan liku-liku, ya, penuh dengan tantangan, penuh dengan jalan yang terjal, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah pertama kali itu tantangannya luar biasa sekali. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah dengan dakwah sembunyi-sembunyi, sebelum beliau berdakwah terang-terangan, itu pengikutnya hanya 4 orang. Ya. Wa awwalu man amana bihi minar rijal Abu Bakar As-Siddiq. Yang paling pertama beriman dari kalangan laki-laki adalah Abu Bakar As-Siddiq. Wa minan nisa'i Khadijah, dari kalangan perempuan adalah Khadijah. Wa minas sibyani Aliun, dan dari kalangan anak-anak itu adalah Sayyidina Ali. Kemudian ada seorang lagi budak beliau, Zaid bin Harithah. Jadi ada 4. 4 ini as-sabiqun al-awwal, yang paling pertama beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara 4 ini, ya, 2 yang paling sering tiga sering kita sebut namanya ini adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Khadijah, kemudian Ali bin Abi Thalib. Yang 3 ini yang sering kita sebut, yang keempat ini jarang. Padahal 4 ini adalah orang yang pertama kali beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini berat sekali. Berdakwah pada masa itu sangat berat sekali. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
banyak mukjizat, diberikan banyak kalau cara karomah kemuliaan yang menunjukkan kemuliaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya ialah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berdusta. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling jujur seumur-umur, tidak pernah berdusta. Nah, ini adalah modal yang paling besar bagi seorang Nabi dan Rasul, adalah tidak pernah berdusta. Karena kapan dia berdusta sekali, maka orang tidak akan percaya selamanya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapapun itu akan mengakui, baik itu kawan atau lawannya, semua mengakui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berdusta sekalipun. Maka ini modal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang uniknya lagi ialah apa? Bahwa orang-orang Quraisy itu banyak menitipkan barangnya sama Nabi. Karena Nabi ini al-amin, terpercaya. Banyak menitipkan barangnya sama Nabi, barang-barang berharganya. Dan mereka percaya. Tapi yang lucunya tidak serta-merta yang menitip ini beriman kepada Nabi. Ya kan? Itulah namanya hidayah, ya. Yang namanya hidayah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi merupakan kebenaran. Ciri kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah la yaqulu illal haq. Bahwa Nabi tidak pernah berkata kecuali itu adalah perkara yang benar. Dan yang namanya kebenaran yang beliau sampaikan itu sampai kapanpun akan senantiasa shalih di kulli zaman wa kulli makan. Akan senantiasa cocok sesuai dengan keadaan manapun. Karena namanya kebenaran itu sifatnya tidak boleh berubah. Kebenaran itu tidak boleh berubah. Dia harus sifatnya itu harus kekal. Ya. Berbeda dengan kemajuan. Berbeda dengan kondisi kemajuan suatu bangsa itu kan pasti mengalami pasang surut. Ya. Maka mengukur kebenaran tidak bisa diukur dari pasang surut keadaan ekonomi, misalnya tidak bisa diukur. Misalnya gula, ya. Namanya gula ini kan manis. Ya, siapapun pasti percaya, yakin bahwa yang namanya gula itu adalah manis. Nah, manisnya gula ini dimanapun ya gula manis. Apakah kondisi ekonomi sebelum pandemi ya gula manis. Ya, setelah pandemi ya gula tetap manis. Ya, siapapun presidennya gula tetap manis. Ya, tidak mengalami perubahan. Kurang lebih seperti itulah kebenaran, tidak mengalami perubahan. Sementara kondisi ekonomi ini mengalami perubahan. Maka kita mengukur kebenaran itu tidak bisa diukur dari kondisi pasang surut ekonomi ini. Seperti misalnya terjadi di Prancis beberapa hari terakhir ini. Ya, kebenaran tidak bisa diukur bahwa Prancis adalah negara yang maju. Ya, negara yang berkembang, negara yang maju. Jadi bisa kita ukur kebenaran bahwa apa yang diucapkan oleh presiden mereka adalah suatu kebenaran, belum tentu. Ya, bahkan kebencian yang mereka lontarkan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada akhirnya akan hilang. Ja'al haqq wa zahaqal batil. Nanti pada waktunya orang-orang di Eropa ini akan merasakan cahaya Islam dan terbukti perlahan-lahan Eropa itu mendapat cahaya Islam. Nah, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahwa kita sebagai seorang muslim ya hendaknya tidak ragu dengan kebenaran agama kita. Bagaimana menunjukkannya kita ajarkan, kita sampaikan. Ya, kita sampaikan kepada anak-anak kita ceritakan kepada keluarga kita. Ini loh ya ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang mulia. Kita kisahkan kisah-kisah tentang bagaimana akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita kisahkan kepada anak-anak kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, sirah nabawiyah, kemuliaan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat penyayang, yang sangat pengasih terhadap orang yang musuhi pun beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sangat pengasih, sangat penyayang. Maka ini bukti bahwa kita ini cinta pada Nabi. Bagaimana buktinya? Kita ajarkan apa yang beliau sampaikan. Ya, kita berikan motivasi agar anak kita ini muncul rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Atau kalau tidak bisa, minimal, wahai anakku, bersalawatlah engkau sebelum belajar, bersalawatlah engkau pada Nabi sekian kali setiap hari. Itu cara kita untuk memunculkan rasa mahabbah kepada keluarga kita. Lalu nama Allah Subhanahu wa taala, kita teruskan lagi pembacaan hadis yang berikutnya.
Haddatsana Musa qala haddatsana Salam ibnu Abi Muti' an Asma bin Ubaid qala qultu li Ibnu Sirin indi yatim qala isna bihi ma tasna bi waladin idribhu ma tadribu waladak. Nah, hadis ini athar ini juga athar sahabat ya, menceritakan tentang bagaimana cara mendidik ya anak-anak yatim ya. Seperti yang kami sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa dalam memperlakukan anak yatim itu tidak boleh kita berat sebelah terhadap anak kita. Kita samakan bagaimana kita memperlakukan anak-anak kita. Apa yang kita makan dan begitu pula kita berikan kepada anak yatim yang kita santuni. Nah, dalam athar ini diceritakan bahwa Asma bin Ubaid itu mendengar bahwa Ibnu Sirin, dia berkata kepada Ibnu Sirin, wahai Ibnu Sirin, ya, saya ini punya anak yatim. Kemudian Ibnu Sirin ini menyampaikan pesan kepada Asma bin Ubaid. Apa pesan beliau? Isna bihi ma tasna'u biwaladi. Perlakukanlah anak yatim itu sebagaimana kamu memperlakukan anak-anakmu sendiri. Idribhu ma tadribu waladak. Jika dalam keadaan terpaksa, ya, mungkin anak itu ya namanya anak-anak ya, ada mungkin agak bandel dan sebagainya, maka boleh dipukul. Ya, ma tadribu waladak, seperti engkau memukul anakmu sendiri. Artinya pukulan di sini bukan pukulan untuk menyiksa. Dan ada memang bagian-bagian yang tidak boleh dipukul, sama kepala. Yang paling untuk mengingatkan saja. Ya, untuk mengingatkan kalau anak itu melakukan sesuatu kesalahan. Tentu ada tahapan-tahapannya ya, tidak salah sedikit langsung pukul, tidak. Tentu ada tahapan-tahapan baru anak itu bisa dipukul. Itu pun juga sesuai dengan umurnya. Jangan masih bayi sudah dipukul, saya kira tidak demikian. Nah, perkara pukul memukul ini ya dalam dunia pendidikan kita sekarang itu memang menjadi pro kontra, ya, menjadi pro kontra. Ada yang setuju, ada yang tidak. Terutama beberapa kalangan, ya, itu ada yang pokoknya anak tidak boleh dipukul sama sekali. Padahal dalam Islam dibolehkan memukul, tetapi itu bukan pukulan yang menyakitkan, bukan pukulan yang menyakiti, tapi pukulan untuk mengingatkan bahwa perbuatan yang ia lakukan itu adalah perbuatan yang tidak benar. Ya. Seperti misalnya seorang anak, ya, jika sudah umur 10 tahun belum sholat, itu boleh dipukul, tentu dengan pukulan yang tidak menyakiti anak itu, bukan menamparnya lalu menghajarnya, tidak. Ya. Sebab itu juga namanya menyiksa, bukan mengingatkan. Ya. Padahal ya, Islam datang untuk mengingatkan manusia, dan ada anak-anak kita di rumah-rumah kita, ya tentu saja kita perlakukan dengan cara yang baik. Termasuk misalnya jika memukul anak, ya itu dengan pukulan yang mendidik, yang dalam rangka untuk mendidik mereka. Dan seorang ayah yang penyayang tentu saja tidak hanya mengandalkan fisik saja, tapi juga mengandalkan ruhani. Bagaimana doa seorang ayah terhadap anak-anaknya, ya, doa seorang guru misalnya terhadap murid-muridnya. Dan seperti yang pernah kami dengar, ya, ada salah seorang kiai di Solo ini, kalau nggak salah Mbah Umar, ya, beliau meminta kepada pengasuh pesantren yang lain, tolong dituliskan saya nama-nama santri-santri yang nakal. Ya. Setelah diberikan namanya, itu apa ini Pak Bahaya ini untuk saya akan doakan anak-anak ini. Di dalam tahajudnya nama anak-anak yang nakal ini didoakan, disebut satu persatu disebut. Ya, ini namanya seorang pendidik, ya, seorang yang pendidik. Seperti juga dengan yang baru-baru ini pesantren Gontor, ya, yang berduka 21 Oktober yang lalu, meninggal salah seorang pimpinannya. Nah, di sana itu ada yang menarik, ya, yang kesimpulannya seperti ini: al-mad dan himmah, bahwa kurikulum atau materi itu penting, walakin at-tariqa ahammu minal maddah.
Tetapi metode itu jauh lebih penting daripada materi. Metode jauh lebih penting daripada kurikulum. Ya. Kemudian diteruskan at-tariqah muhimmah. Metode itu penting, walakin al-muallim ahammu min at-tariqah. Tetapi seorang guru jauh lebih penting daripada metode. Al-muallim muhimmun. Ya, seorang guru itu penting. Walakin ruhul muallim ahammu minal muallim. Tetapi ruh atau jiwa seorang pendidik ini itu jauh lebih penting daripada menjadi seorang guru itu sendiri. Artinya bahwa seorang guru ini memang lahir batin ya, di dalam mendidik santri-santrinya. Demikian pula seorang ayah lahir batin di dalam mendidik anak-anaknya. Jika seorang guru jauh dari Allah, ya, jika seorang bapak jauh dari Allah, ya, itu akan kelihatan dari perilaku anak-anaknya. Ya. Seorang ibu juga demikian, di mana al-ummin adalah madrasah al-ula, adalah sekolah pertama yang dihadapi oleh anak-anak kita. Maka hendaknya pun juga ibu ini juga memperhatikan ruhaninya. Ya, tidak bisa begitu ia marah lalu keluar dari ucapannya ini kalam-kalam yang isinya isi kebun binatang misalnya. Ya, dipanggillah anaknya ini itu, ya itu nggak baik. Karena anak itu akan merekam apa yang diucapkan oleh seorang ibu, demikian pula yang diucapkan oleh seorang ayah. Maka kalau kita marah, ya hendaklah kita menahan diri dari ucapan-ucapan yang bisa menyakiti anak kita, atau ucapan-ucapan menyamakan anak itu dengan nama-nama hewan, ya, dengan nama-nama hewan atau umpatan-umpatan yang sebenarnya itu tidak baik. Ya. Maka sesungguhnya, ya ajaran-ajaran seperti ini yang menjaga lisan, kemudian menjaga perbuatan kita ini adalah bagian dari bagaimana mendidik atau menata ruhani kita. Ya. Sebab anak kita ini dialah yang akan menjadi penerus kita yang kelak. Kalau Allah berikan umur yang panjang, anak kita ini akan masih jauh perjalanannya. Dan mereka ini nanti akan mendoakan kita jika kita duluan dipundut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nanti di akhirat itu ada seseorang mendapat hadiah kejutan dari Allah. Ya. Sampai dia katakan, "Ya Allah, ada apa nih ya Allah? Kok tiba-tiba saya mendapat ampunan?" Ya, kok tiba-tiba saya mendapat ampunan padahal sebelumnya disiksa oleh Allah, ya. Nah, Allah katakan, "Itu kiriman doa dari anak cucumu yang beristighfar kepadaku untuk mengampuni dosamu, maka aku ampuni dosamu." Siapa ini? Anak-anaknya yang telah ia didik. Ketika ia besar, mungkin masuk pesantren, ya, atau mungkin belajar thalabul ilmi dengan giat lalu mendoakan orang tuanya. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam athar sahabat ini, ya, satu atau diantara yang dapat kita petik ialah bahwa di dalam memperlakukan anak yatim ini betul-betul kita memperlakukan seperti anak kita sendiri. Ya, bagaimana kita perlakukan anak kita, maka kita begitu pula kita memperlakukan anak yatim ini. Sebab jangan sampai juga terjadi ketimpangan terhadap anak yatim, sayang sekali terhadap anak sendiri cuek. Padahal justru yang menjadi kewajiban adalah terhadap anak kita sendiri. Yang ada hubungan biologis dengan kita itu jauh lebih berat tanggung jawabnya. Anak yatim ini kan awalnya hanya kepedulian saja, tapi jauh lebih berat ialah tanggung jawab seorang ayah, tanggung jawab seorang orang tua terhadap anaknya. Nah, hadirin rahmati Allah Taala, pada beberapa pertemuan yang lalu pernah kita bahas ya, bahwa tidak akan masuk surga seseorang yang menyakiti tetangganya. Ya, tidak akan masuk surga orang yang menyakiti tetangganya. Nah, kira-kira kalau seseorang menyakiti anaknya, menyakiti istrinya, lebih tidak pantas lagi masuk dalam surga. Untuk tetangga saja disakiti nggak masuk surga, apalagi dengan bagian dari keluarga kita sendiri, bagian dari nasab kita yang merupakan tanggung jawab kita di akhirat kelak. Maka dari itu mudah-mudahan apa yang disampaikan di majelis ini bisa bermanfaat bagi diri kami sendiri, ya, dari kita semua, dan dengan fadilah ya kitab Adabul Mufrad ini kita bisa menata akhlak kita sedikit demi sedikit agar semakin dekat dengan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam.
Demikian dapat kami sampaikan. Ya, subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Innallaha musta'an wa ihtiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.